Gadis kecil itu menangis terseduh di pemakaman ibunya. Dalam sekejap, ia melihat adiknya yang berdiri di tepi dinding, lalu berlari dan menendangnya dengan keras. Sang ayah terkejut dan segera menghentikan tindakan itu. Ia mengangkat putrinya dari tanah, lalu memarahi anak keduanya karena memperlakukan adiknya yang baru lahir dengan kasar. Namun anak kedua menangis, mengatakan bahwa ibunya meninggal gara-gara melahirkan adik itu. Sambil menangis, kakak kedua kembali ingin menyerang adiknya. Ternyata ibu mereka adalah wanita berusia 50 tahun yang memaksakan diri melahirkan anak ketiga secara normal. Karena keluarga selalu menginginkan anak laki-laki, kelahiran itu tidak membawa kebahagiaan. Sang ibu merasa malu dan tertekan, hingga akhirnya meninggalkan suami serta 3 putrinya untuk menikah lagi. Sejak itu, kakak kedua menyalahkan adik bungsu atas kematian ibunya. Tahun demi tahun berlalu, ketiga saudara perempuan itu tumbuh bersama dalam kesulitan. Kakak tertua mengambil alih peran ibu, merawat kedua adiknya. Sang ayah bekerja keras dengan keahliannya membuat ayam goreng. Ia bangun pagi, tidur larut, demi menafkahi keluarga. Putri bungsu, Innocence, jatuh cinta pada rasa ayam goreng ayahnya sejak kecil. Impiannya sederhana, suatu hari ia ingin memiliki restoran ayam goreng sendiri. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Toko ayam goreng kecil ayahnya ternyata jauh lebih laris daripada restoran milik perusahaan besar. Chen Yunzhe, bos perusahaan tersebut, mendatangi Li Jensen dan ingin membeli tokonya. Permintaan itu ditolak mentah-mentah. Marah, Chen Yunzhe memutus suplai bahan baku agar toko Li Jensen lumpuh. Tapi ayah tidak menyerah, ia membangun peternakan ayam sendiri dan tetap berjualan. Dahulu, ayah Li Jensen dan ayah Chen Yunzhe adalah sahabat. Saat Li Jensen menemukan saus ayam goreng unik, resep itu dicuri oleh ayah Chen Yunzhe dan digunakan untuk membangun kerajaan bisnisnya. Dari sopir taksi, ia menjadi pengusaha kaya. Setelah sang ayah meninggal, Chen Yunzhe mewarisi semua usaha itu. Keadaan berubah buruk ketika putri kedua, Chun Xiu, memutuskan bekerja di bar demi uang sekolah untuk belajar piano di luar negeri. Karena kecantikannya, Chun Xiu diganggu beberapa pria mabuk. Syukurlah satpam datang tepat waktu dan mencegah tragedi. Namun dari kejauhan, ayahnya melihat semuanya dan merasa sangat terluka. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu memberi kehidupan lebih baik untuk putrinya. Dalam keputusasaan, Li Jensen akhirnya menemui Chen Yunzhe. Ia menjual toko ayam goreng yang ia bangun sepanjang hidup seharga 1 juta. Chen Yunzhe, yang diam-diam sudah bertemu Innocence beberapa kali dan mulai kagum pada sifat polosnya, menerima penjualan toko itu. Keesokan hari, Li Jensen pulang dan meminta putri keduanya bersiap untuk berangkat ke luar negeri. Chun Xiu mengira sang ayah bercanda, tak mungkin mereka punya uang. Namun ayahnya hanya tersenyum dan menyuruhnya memeriksa rekening bank. Saat ia melihat saldo itu, hatinya bergetar. Sementara itu, Innocence mengetahui ayahnya menjual toko ayam goreng kesayangannya. Ia panik dan menangis, merasa kerja keras ayahnya sia-sia. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia pergi ke rumah Chen Yunzhe untuk mengambil kembali kontrak toko. Karena pintu depan dijaga, ia memanjat pagar dan menyelinap masuk. Setelah mencari diam-diam, ia akhirnya menemukan kontrak itu di kamar Chen Yunzhe. Namun saat hendak kabur, ia tertangkap oleh kakak perempuan Chen Yunzhe. Chun King, kakak perempuan Chen Yunzhe, segera memanggil orang-orang rumah untuk mengejar Innocence. Dengan panik, Innocence melempar apapun yang ada di depannya demi menghalangi mereka. Tanpa sengaja ia menabrak sebuah ruang rahasia. Di dalamnya, ia melihat bukti teknologi hex yang digunakan keluarga Chen. Mengetahui rahasia itu, Chen Yunzhe langsung memerintahkan bawahannya agar menangkap Innocence, hidup atau mati. Dengan bantuan sekretaris Chen Yunzhe yang diam-diam bersimpati padanya, Innocence berhasil melarikan diri meski terluka. Ia tidak berani pulang dan bersembunyi di peternakan ayam. Sang ayah segera merasakan ada yang tidak beres dan menemukannya. Melihat kontrak toko di tangan putrinya, Li Jensen akhirnya memahami perjuangan Innocence dan memeluknya tanpa menyalahkan. Namun orang-orang Chen Yunzhe sudah menemukan mereka. Orang-orang itu mengurung mereka di dalam bangunan peternakan. Mereka menyiramkan bensin ke sekeliling dan menyalakan api. Chen Yunzhe datang, pura-pura panik, seolah berniat menyelamatkan mereka. Namun ketika teringat dendam lama antara ayahnya dan ayah Innocence serta fakta bahwa kematian Li Jensen bisa menutupi rahasia bisnis kotornya, ia menahan anak buahnya. Ia memilih pergi dan membiarkan mereka terbakar. Api membesar. Li Jensen sadar ia tidak akan selamat. Dengan sisa tenaga, ia melempar Innocence keluar jendela sebelum bangunan runtuh. Ia sendiri tak berhasil keluar dan meninggal dalam kobaran api. Pemakaman berlangsung pilu. Keluarga hancur. Di sana, Chun Xiu yang masih menyimpan dendam lama menampar Innocence dan menyalahkannya. Sejak kau lahir, keluarga ini tak pernah tenang. Ibu mati karenamu. Sekarang ayah juga. Innocence terdiam, hanya menangis. Ia merasa benar-benar bersalah. Tak lama, Chen Yunzhe datang menghadiri pemakaman dengan wajah duka yang dibuat-buat. Ia pura-pura menghibur keluarga, memberi salam hormat kepada jenazah, dan seolah berempati kepada Innocence. Setelah para tamu pergi, Chen Yunzhe mulai memutar cerita palsu. Katanya kebakaran terjadi karena korsleting dan ia telah berusaha menyelamatkan Li Jensen namun terlambat.
Ia bahkan mengatakan bahwa Li Jensen sendiri datang menjual toko karena sangat membutuhkan uang, bukan karena tekanan darinya. Chen Yunze juga menyebut Innocence mengambil kontrak lalu kabur, membuat situasi makin kacau. Dengan wajah sedih, ia meminta maaf dan memohon pengampunan keluarga. Kata-katanya licin, tetapi berhasil membuat keluarga terharu. Ia menyingkirkan semua kesalahan dari dirinya. Sejak hari itu, Chen Yunze semakin intens mendekati Innocence. Memanfaatkan kesedihannya, ia memberi perhatian hangat, menemani, dan membuatnya merasa tidak sendirian. Sementara itu, Chun Xiu menemukan bahwa ayahnya mentransfer uang sekolah luar negerinya sebelum meninggal, menyadari betapa besar pengorbanan sang ayah. Ia menangis sejadi-jadinya, penyesalan menyayat hatinya, seperti ditusuk 1000 panah. Beberapa hari kemudian, Innocence secara tak sengaja mendengar percakapan bawahannya Chen Yunze tentang penyebab kebakaran sebenarnya bukan korsleting, namun sebelum orang itu sempat menjelaskan lebih jauh, ia dicegah oleh rekannya. Kecurigaan pun tumbuh di hati Innocence. Ia pergi ke ruang fisiologi untuk mencari bukti kebenaran. Di sana, ia hampir dibunuh dan hendak dikurung dalam ruang es untuk dibekukan. Beruntung, pacar lama Innocence datang tepat waktu dan melumpuhkan penjaga rahasia itu. Ia berhasil menyelamatkan Innocence dari maut. Setelah kembali, Innocence terkejut mengetahui jika kakaknya, Chun Xiu, memutuskan menikahi Chen Yunze. Ia menentangnya keras karena mulai mencurigai keterlibatan Chen dalam kematian ayah mereka. Ia lalu menceritakan apa yang terjadi di ruang fisiologi kepada kakak tertua. Yang Innocence tidak tahu, Chen Yunze sudah mendengar rencana itu dan berdiskusi dengan Shen Lishi untuk menutup mulutnya. Ketika Innocence datang untuk meminta kebenaran, Chen Yunze berpura-pura sedih dan penuh kasih. Ia menenangkan Innocence dengan kebohongan yang rapi menyalahkan bawahan, menyembunyikan bukti, dan memutar cerita. Innocence pun mulai goyah dan terjebak, hingga akhirnya menerima lamaran Chen Yunze. Hari pernikahan tiba, meski secara lahiriah terlihat bahagia, hati Innocence gelisah. Kata-kata ibu mertua sebelum acara membuatnya tidak tenang, namun semuanya berlangsung tetap ia menjadi istri Chen Yunze. Setelah bulan madu, ketika mereka pulang, wajah ibu mertuanya langsung berubah. Ia memperlakukan Innocence seperti pelayan rendahan. Semua pelayan diusir dan pekerjaan rumah diserahkan padanya. Ibu mertua menumpuk pekerjaan, menyuruhnya membersihkan rumah, memasak, mencuci, bahkan melayani kakak ipar yang selalu merendahkannya. Jangan kira menikah dengan keluarga kaya membuatmu naik derajat, katanya sinis. Innocence hanya bisa menunduk dan bekerja, meski lelah. Ia tak berani melawan. Malam hari, Chen Yunze pulang dan tidak peduli, hanya sapaan singkat, lalu ia menarik Innocence ke kamar tanpa rasa. Larut malam, ketika semua tidur, Innocence bangun lagi untuk membersihkan rumah. Keesokan paginya, Chen Yunze melihat istrinya menggigil di halaman sambil bekerja. Ia marah besar pada ibunya, memperingatkan agar tidak menyiksa Innocence, namun peringatan itu hanya membuat ibu mertua makin beringas. Ia menyuruh Innocence dan kakaknya membersihkan halaman bersama seperti dua pelayan. Suatu hari, kakak ipar sengaja mengaku kehilangan anting berharga ratusan juta. Ia menuduh Innocence mencurinya. Ibu mertua memanfaatkan kesempatan itu dan menggeledah kamar Innocence. Tanpa disangka, anting itu ditemukan di dalam ranselnya padahal Innocence tidak pernah menyentuhnya. Ibu mertua langsung menampar Innocence keras-keras. Kakaknya pun ikut dipukul saat mencoba membelah. Mereka berdua menangis sambil berpelukan. Innocence kecewa, tetapi tetap tidak melawan. Ketika Chen Yunze pulang malam itu, ia melihat bekas luka di tubuh Innocence, namun tidak banyak bertanya. Ia hanya diam. Keesokan pagi, Innocence kembali bekerja seperti biasa. Saat itu, seekor anjing penjaga yang ganas terlepas dari rantainya. Pengawas berteriak, namun terlambat anjing itu langsung menerkam Innocence. Teriakan Innocence menggema dari dalam rumah. Chen Yunze berlari keluar saat melihat istrinya digigit anjing. Wajahnya akhirnya berubah. Untuk pertama kalinya menunjukkan kepanikan nyata. Dalam sekejap, ia menyingkirkan anjing itu dan mengangkat Innocence yang terluka parah. Di titik itu, ia menyadari bahwa kebohongan, dendam, dan rahasia masa lalu mulai runtuh satu per satu dan semuanya kini balik menghantam hidupnya sendiri. Bagaimana cerita selanjutnya? Jika kalian suka, bisa ditulis di kolom di. Lanjutkan, dan terima kasih menyimak video sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.